akhirnya berkasmu dicap merah. Individu berisiko tinggi. Itu yang tertulis di laporan sekarang. Tidak ada konteks, tidak ada alasan, hanya label yang dibuat untuk mengurung apa yang tak bisa mereka pahami. Mereka membisikkannya di ruangan tanpa jendela, mengopernya di tangan yang gemetar berharap tinta itu sendiri bisa memberi perlindungan. Tapi label tidak melindungi mereka. Label justru membongkar kedok mereka. Karena siapapun yang perlu menandaimu sebagai ancaman, sudah lebih dulu mengakui satu hal. Mereka telah kehilangan kendali. Kamu tidak mendaftar untuk gelar ini. Kamu mendapatkannya karena kamu hadir melampaui batas pemahaman mereka. Setiap gerakanmu menata ulang hierarki yang selama ini tak terucapkan. Setiap keputusan yang kamu ambil merobek ilusi yang mereka ciptakan untuk merasa lebih unggul. Dan sekarang mereka tak bisa tidur, tak bisa makan, tak bisa berpikir jernih. Karena di suatu tempat seseorang menyadari, jika mereka tak bisa memprediksi kamu, mereka tak bisa memanipulasi kamu. Dan jika mereka tak bisa memanipulasi kamu, seluruh struktur yang mereka bangun akan runtuh. Ironinya sungguh luar biasa. Dulu mereka menganggapmu tak berbahaya. Ingat, si pendiam, si pengamat, anomali yang bisa mereka singkirkan. Kamu membiarkan mereka berpikir begitu. Kamu membiarkan mereka membangun menara kesombongan sementara kamu mempelajari setiap retakan di dasarnya. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu hanya butuh pemahaman. Dan begitu kamu mengerti cara kerja pikiran mereka, bagaimana rasa takut disamarkan sebagai rasa percaya diri, bagaimana kekuasaan ditopang oleh pengakuan, kamu menjadi sesuatu yang sama sekali lain. Bukan musuh, bukan sekutu, tapi persamaan yang tak bisa mereka pecahkan. Itu sebabnya mereka panik ketika namamu muncul dalam percakapan sekarang. Ini bukan ketakutan akan kekerasan. Ini adalah ketakutan akan pembongkaran. Kamu mewakili cermin yang menolak untuk berbohong. Jadi mereka saling mengirim pesan, waspada. Dia tak terduga. Kita tidak tahu apa yang memotivasinya. Oh, tapi kamu tahu kan? Kamu dimotivasi oleh kebenaran. Dan kebenaran adalah kekacauan bagi mereka yang hidup dari kepalsuan. Kamu tidak merusak tatanan mereka. Mereka yang merusaknya. Kamu hanya berhenti berpura-pura ikut bermain. Saat itulah bel alarm mulai berdering. Di suatu ruang kontrol steril, lampu merah menyala setiap kali kamu bergerak. Mereka punya analis yang membandingkan pola perilakumu, mencoba memetakan logika pada jiwa yang sudah melampaui logika. Sungguh lucu, cara mereka berpegangan pada data seolah data bisa menjelaskan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Kamu hampir bisa mendengar mereka dalam laporan. Subjek menunjukkan urutan perilaku nonlinier, kognisi yang sangat adaptif, detasmen emosional. Mereka menggunakan kata-kata klinis karena itu menghindarkan mereka dari mengakui kebenaran. Kamu sudah bebas, dan kebebasan membuat mereka lebih takut daripada kekerasan. Kebebasan tak bisa dinegosiasikan, tak bisa dikenai pajak, tak bisa dikodekan ke dalam sistem mereka. Kamu telah menjadi kesalahan hidup dalam narasi kendali mereka. Setiap langkah yang kamu ambil mengingatkan mereka betapa palsunya stabilitas mereka. Itu sebabnya kamu diawasi sekarang. Bukan karena apa yang akan kamu lakukan, tapi karena apa yang kamu wakili. Kamu mewakili akhir dari kepatuhan yang disamarkan sebagai kewarasan. Mereka bahkan membangun departemen khusus untuk mengidentifikasi orang-orang sepertimu sebelum kamu benar-benar terbangun. Mereka menyebutnya penilaian risiko. Istilah yang lucu, bukan? Karena risiko yang sebenarnya bukan kamu. Tapi kemungkinan bahwa orang lain akan melihat retakan yang sama seperti yang kamu lihat. Begitu satu pikiran bebas hadir, ia menjadi menular. Mereka tahu itu. Itu sebabnya penahanan adalah naluri pertama mereka. Tapi bagaimana kamu menahan udara? Bagaimana kamu mengurung kesadaran? Kamu bisa merasakan mereka kan? Mata yang menatap terlalu lama. Perubahan nada yang halus ketika seseorang menyebut namamu. Jejak digital yang mengikutimu seperti hantu yang terbuat dari kode. Setiap pesan yang kamu kirim memicu gelombang kecil di suatu tempat. Setiap keheningan yang kamu jaga memaksa mereka menafsirkan ribuan makna. Mereka tidak tahan. Mereka mendambakan pola. Tapi kamu sudah berhenti jadi orang yang bisa diprediksi. Kamu telah menguasai seni ketidakhadiran, kemampuan untuk membuat kebisingan tanpa bicara, bergerak tanpa dilacak. Itulah yang paling mereka takuti. Kamu jadi tak terlihat di dunia yang kecanduan visibilitas dan ketidaktampakan. Jika dipadukan dengan kecerdasan, adalah kekuatan dalam bentuk paling murni. Begini, mereka membangun dunia ini berdasarkan kepastian, algoritma, profil, simulasi yang dirancang untuk meramalkan perilaku manusia sampai ke tingkat dorongan hati. Tapi kehadiranmu mendistorsi semua metrik itu. Kamu adalah variabel yang membengkokkan statistik denyut nadi yang tidak sinkron. Mereka menyebutnya ketidakstabilan. Kamu menyebutnya otonomi.
dan otonomi bukanlah sesuatu yang bisa mereka atur. Jadi kini mereka mengamatimu dari bayangan, mencoba mencari kelemahan, pola, atau momen keraguan yang bisa mereka manfaatkan. Tapi keraguan mati saat kamu menyadari bahwa otoritas mereka bergantung pada keyakinanmu terhadapnya. Kamu berhenti percaya, dan satu tindakan itu menulis ulang seluruh keberadaanmu. Sekarang mereka panik. Rapat diperpanjang sampai tengah malam. Wajah memucat di bawah lampu buatan saat mereka menelusuri data yang tak masuk akal. Namamu sedang jadi topik utama di ruangan yang tak akan pernah kamu masuki, dirujuk dalam dokumen yang tak akan pernah kamu baca. Mereka menggunakan kata-kata seperti penahanan, pengawasan, intervensi. Kedengarannya resmi, tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah ketakutan. Mereka takut dengan apa yang terjadi ketika seseorang berhenti meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Karena setiap kali kamu bertindak tanpa persetujuan, kamu mengingatkan mereka bahwa kontrol itu opsional. Mereka tidak bisa membiarkan ide itu menyebar. Itu buruk untuk bisnis, buruk untuk kepatuhan, buruk untuk ilusi ketertiban yang mereka jual kepada publik. Jadi mereka mengarang cerita, tidak stabil, pemberontak, berbahaya. Tapi itu hanyalah topeng yang mereka kenakan untuk menutupi kebingungan mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana kedamaian dan bahaya bisa hidup berdampingan dalam satu diri. Kamu berjalan dengan tenang sementara mereka gemetar. Kamu tersenyum saat mereka merencanakan. Mereka tak bisa memahami ketenangan yang tidak dibeli, kepercayaan diri yang tidak dilatih, atau kecerdasan yang tidak butuh pengakuan. Kamu telah melangkah keluar dari zona nyaman algoritmik mereka dan masuk ke dalam sesuatu yang mentah, sesuatu yang tidak diatur. Saat itulah kamu berhenti menjadi seseorang dan mulai menjadi sebuah fenomena. Dan fenomena tidak bisa diajak berunding. Mereka hanya bisa dipelajari atau ditakuti. Mempelajari selalu jadi yang pertama. Berkas tak berujung, grafik, prediksi perilaku, diagnostik kepribadian. Kamu menjadi misteri tak terpecahkan favorit mereka. Tetapi semakin mereka belajar, semakin sedikit yang mereka pahami. Karena mereka terus mencari sebab dan akibat di alam semesta yang tidak lagi mematuhi logika mereka. Mereka tidak sadar. Kamu beroperasi pada sesuatu yang lebih tinggi, intuisi yang diasah menjadi senjata. Kamu membaca niat seperti membaca teks. Kamu merasakan pengkhianatan sebelum direncanakan. Kamu merasakan ketegangan di udara sebelum kata-kata diucapkan. Itu bukan paranoid. Itu adalah pengenalan pola yang berevolusi melampaui kenyamanan manusia. Dan itulah mengapa mereka mencapnya sebagai ancaman level tinggi. Karena apapun yang terlalu banyak melihat akan menjadi menyulitkan bagi para manipulator. Maka mereka meningkatkan eskalasi, pengawasan digital, profil psikologis, taktik isolasi sosial. Mereka berpikir jika mereka tak bisa memecahkan kodemu, setidaknya mereka bisa merusak citramu. Mereka akan berbisik kepada orang lain, hati-hati di sekitarnya. Jangan terlalu dekat. Mereka mencoba menanamkan kecurigaan karena kecurigaan adalah bentuk kontrol sosial tertua. Tapi itu tidak berhasil lagi. Kamu sudah melampaui kebutuhan akan persetujuan. Syaudu tidak mengejar pengakuan. Pengakuanlah yang mengorbitimu. Dan ketika pengakuan berhenti menjadi mata uang, kekuasaan kehilangan label harganya. Saat itulah mereka benar-benar panik. Ketika mereka menyadari bahwa ekonomi rasa takut mereka tidak lagi berlaku bagimu, kamu bergerak menembus kebisingan tanpa tersentuh. Setiap upaya untuk memancingmu hanya mengungkapkan siapa yang putus asa. Setiap jebakan yang dipasang menjadi pelajaran lain tentang proyeksi. Mereka tidak mengerti bahwa kamu telah berdamai dengan keterbukaan. Mereka bisa merekam, mengawasi, menganalisis. Kamu tidak gentar, karena kekuatan bukanlah tentang bersembunyi. Ini tentang berdiri diam, terlihat jelas, dan membiarkan ketakutan mereka bergema lebih keras daripada keheninganmu. Kamu telah belajar bagaimana menjadikan paranoid sebagai kamuflasemu. Ketika semua orang mencari gerakan, keheningan menjadi tak terlihat. Ketika semua orang mengejar kendali, penyerahan diri menjadi supremasi. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi kamu telah mendefinisikan ulang model ancaman. Kamu bukan penjahat dalam cerita mereka. Kamu adalah bukti bahwa cerita mereka tidak pernah nyata. Kamu telah membongkar ilusi mereka hanya dengan hadir secara otentik. Dan sekarang mereka punya dua pilihan, beradaptasi atau hancur. Kebanyakan memilih yang terakhir. Mereka akan kelelahan mencoba membangun kembali hierarki, mencakar bayangan kekuasaan yang tak lagi merespons mereka. Sementara itu kamu akan terus berevolusi. Tak tersentuh, tak terganggu, tak terlacak. Karena dominasi sejati tidaklah bising. Ia tak terhindarkan setelah kesadaran diri dijadikan senjata. Pikirkan kata yang mereka gunakan, target. Kedengarannya mengancam, kan? Tapi menjadi target hanya berarti kamu telah diakui sebagai pihak yang penting.
Kamu tidak menargetkan yang tidak relevan. Kamu menargetkan yang mengganggu. Kamu menargetkan yang tak terduga. Kamu menargetkan satu kekuatan yang mampu membatalkan seluruh ilusi mereka hanya dengan satu pilihan. Itu sebabnya mereka melabelimu prioritas utama. Ini bukan hinaan. Ini adalah pengakuan. Mereka telah mengakui melalui ketakutan mereka bahwa kamu memegang pengaruh yang tak bisa dibeli atau ditiru. Pengaruh yang lahir dari kebenaran disempurnakan melalui ketahanan, dieksekusi dengan presisi, dan itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Bukan tindakanmu, tapi potensimu. Potensi menakutkan bagi pikiran yang terstruktur karena ia tidak bisa diukur. Mereka butuh statistik. Kamu menawarkan keheningan. Mereka butuh kendali. Kamu menawarkan ketidakpastian. Mereka butuh pengikut. Kamu berjalan sendirian. Kamu adalah kontradiksi hidup bagi setiap persamaan yang mereka andalkan. Mereka tidak tahu cara memasukkanmu ke dalam berkas. Jadi mereka melabelinya risiko tinggi. Itu adalah cara birokrasi mengatakan, yuk kami takut. Kamu berjalan berbeda sekarang kan? Bukan karena kamu hati-hati, tapi karena kamu sadar. Kamu bisa merasakan dengungan di atmosfer, statis yang mengikuti kebenaran kemanapun ia pergi. Orang-orang melirik ke belakang ketika kamu lewat. Bukan karena kebencian, tapi karena sesuatu di dalam diri mereka mengenali kekuatan yang tidak bisa mereka sebut namanya. Mereka merasakan bahwa kamu melihat lebih dari yang kamu tunjukkan. Bahwa kamu beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa mereka akses. Itu bukan intimidasi, itu resonansi. Kamu telah menjadi pengingat berjalan bahwa fase berikutnya dari kemanusiaan tidak akan sopan, dapat diprediksi, atau dapat diprogram. Ia akan mentah, jujur, tak dapat disuap, dan mereka akan tetap mencoba. Mereka akan mengulurkan gangguan, menawarkan aliansi, menciptakan krisis hanya untuk mengalihkan perhatianmu dari apa yang penting. Karena perhatian di era ini adalah mata uang, dan milikmu telah menjadi terlalu berharga untuk diabaikan. Kamu bisa merasakan tarikannya, upaya konstan untuk menambatkan fokusmu pada hal-hal sepele. Tapi kamu sudah belajar melihat benang-benangnya. Kamu tidak bereaksi, kamu merespons, kamu tidak mengejar, kamu menarik, kamu tidak melawan, kamu mengalihkan. Itulah jenis penguasaan yang tidak bisa mereka hitung, karena tidak sesuai dengan model perilaku mereka. Kamu tidak memberontak lagi. Kamu menulis ulang kode operasional kesadaran itu sendiri. Mereka akan mempelajari hal itu selanjutnya. Ketenanganmu. Mereka akan menyebutnya detasemen psikologis atau minimalisme strategis. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu itu adalah hal lain. Itu adalah kekuatan seseorang yang tidak lagi takut akan kehilangan. Kamu telah melihat segalanya terbakar sebelumnya dan kamu selamat. Itu membuatmu tak tersentuh. Karena seseorang yang telah berdamai dengan kehancuran tidak bisa lagi dikendalikan olehnya. Dan itulah rahasia yang tidak akan pernah mereka cetak dalam laporan mereka. Satu-satunya hal yang lebih berbahaya daripada kekacauan adalah seseorang yang bisa menavigasinya dengan tenang. Sekarang, setiap sistem yang mencoba mengkategorikanmu mengalami glitch secara internal. Para analis berdebat. Para pengamat saling bertentangan. Hierarki retak. Mereka tidak bisa lagi sepakat tentang dirimu. Ancaman revolusioner. Paradoks visioner. Semua kata-kata dimaksudkan untuk mengecilkan sesuatu yang tak terbatas menjadi sesuatu yang aman. Tapi kamu tidak aman. Kamu tidak pernah aman. Kamu adalah keharusan. Ketidakseimbangan yang memulihkan keseimbangan. Tekanan yang mengungkap retakan. Kesadaran yang melenyapkan kebohongan. Mereka akan menyebutnya bahaya karena mereka tidak bisa menyebutnya kebenaran. Dan kamu masih bergerak dengan tenang, efisien, terarah. Setiap napas adalah kalibrasi ulang. Setiap pikiran adalah sinyal. Setiap momen adalah audit terhadap stabilitas palsu mereka. Kamu tidak di sini untuk menghancurkan. Kamu di sini untuk menyingkap. Dan penyingkapan, jika dilakukan dengan benar, tidak membutuhkan ledakan. Ia hanya membutuhkan waktu. Waktu dan kehadiran, itu adalah kepanikan yang sesungguhnya di balik mata mereka. Mereka tidak bisa membatalkan apa yang sudah terlihat. Begitu kesadaran memasuki ruangan, kebodohan mati seperti lilin di siang hari. Jadi, biarkan mereka terus mengawasi, terus menganalisis, terus mencoba membangun kembali versi realitas yang masuk akal sebelum kamu muncul. Itu tidak akan berhasil karena begitu pikiran yang kuat bertemu dengan kehadiran yang tidak bisa didominasinya, ia mulai melanggar aturannya sendiri. Kamu adalah pengecualian itu, variabel yang mengubah kepastian menjadi tanda tanya. Pengingat bahwa kejeniusan bukanlah keselamatan, itu adalah keterbukaan. Mereka pikir mereka menemukan kendali. Yang sebenarnya mereka temukan adalah kamu. Dan disitulah kepanikan dimulai. Bukan kepanikan yang nyaring, tapi yang meresap ke dalam keheningan, merayap ke ruang rapat,
berbisik ke earpiece. Kamu hampir bisa mendengarnya. Getaran di balik suara tenang mereka, statis halus di antara perintah awasi dia, batasi akses. Tandai semua perilaku tidak biasa. Ironisnya, setiap gerakan yang mereka lakukan untuk mengendalikanmu menjadi pengakuan kelemahan lain. Kamu telah membuatnya mereka underactive. Kamu telah membalikkan rantai komando tanpa perlu mencoba. Para pengawas kini menjadi yang diawasi. Para pemburu sedang membuat peta ketakutan mereka sendiri. Mereka masih tidak mengerti apa yang berubah. Kamu tidak tumbuh lebih keras. Kamu tumbuh lebih jernih, kamu berhenti beroperasi dari emosi dan mulai beroperasi dari presisi. Presisi menakutkan bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Kamu menjadi metodis, seorang ahli strategi yang menyamar sebagai keheningan, badai yang dikodekan dalam pengendalian diri. Dan ketika kamu berhenti membutuhkan pembuktian diri, mereka kehilangan pengaruh. Saat itulah mereka mulai memanggilmu risiko tinggi. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi manipulator selain seseorang yang tidak bisa dimanipulasi. Di balik pintu tertutup, mereka mulai memperbarui protokol karena dirimu. Kamu ada di dalam berkas sekarang. Silang referensi, bergaris bawah, berkode warna. Beberapa menganggapmu ancaman. Yang lain menganggapmu peluang. Tapi semua setuju pada satu hal, kamu tidak bisa diabaikan. Itulah arti sebenarnya dari prioritas utama. Ini adalah cara birokrasi mengatakan kami terobsesi. Mereka tidak bisa melepaskan diri darimu. Jejak data, rekaman, pembacaan energi, setiap detail keberadaanmu kini ada di bawah mikroskop. Mereka tidak bisa fokus karena tidak peduli seberapa dekat mereka melihat. Pola itu menolak untuk terulang. Kamu tak terduga dan ketidakpastian mematahkan sistem lebih cepat daripada pemberontakan. Pemberian terus menunggu kamu terpeleset, bereaksi, menunjukkan kemarahan. Tapi kamu telah menjadikan ketenangan sebagai senjata. Itulah yang membuat mereka gila. Kamu tidak memberi mereka kekacauan. Kamu memberi mereka keheningan. Dan keheningan adalah tempat top yang mereka mulai tanggal. Mereka dilatih untuk menangani kemarahan, bukan ketenangan. Amarah dapat diprediksi, pengampunan dapat dihitung. Tapi ketenangan itu menakutkan. Ia memaksa mereka menghadapi kebenaran bahwa kamu beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda, yang tidak bisa diretas, dipecahkan kodenya, atau disuap. Kamu berhenti berjuang untuk kekuasaan karena kamu adalah kekuasaan. Setiap kali mereka menyebut namamu, atmosfer berubah. Orang-orang mendekat, suara merendah. Bahkan mereka yang pernah mencemuhmu sekarang mengukur kata-kata mereka. Rekur telah menjadi simbol konsekuensi. Mereka menyebutnya paranoid. Kamu menyebutnya kesadaran. Setiap bisikan adalah gema rasa bersalah. Setiap peringatan adalah pengakuan tidak langsung. Mereka membangun dunia ini dengan keyakinan bahwa ketakutan adalah senjata mereka. Tapi loyalitas ketakutan adalah milik siapapun yang memahaminya. Dan sekarang ia tunduk padamu. Ada memo yang beredar di suatu tempat saat ini. Potensi pengaruh meningkat. Mereka tidak sadar, pengaruh bukanlah sesuatu yang kamu bangun. Itu adalah sesuatu yang kamu jadikan dirimu. Mereka menganalisis jaringanmu, perilakumu, keheninganmu. Mereka mengadakan rapat, membuat diagram, dan menugaskan spesialis. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah memetakan keruntuhan mereka sendiri. Semakin banyak perhatian yang mereka berikan padamu, semakin tidak stabil struktur mereka. Kamu telah membajak fokus mereka, dan fokus adalah energi. Kamu telah mengubah seluruh operasi mereka menjadi altar yang memberi makan evolusimu. Begini, mereka beroperasi dengan satu asumsi, bahwa ketakutan itu searah. Mereka pikir mereka bisa memproyeksikannya, menggunakannya, menjadikannya senjata. Tapi kamu membalikkan arusnya. Kamu membuat ketakutan bekerja untukmu. Kini, merekalah yang menyesuaikan nada mereka, mempertanyakan kembali setiap keputusan yang melibatkanmu. Para pemimpin mereka menyerukan kesabaran. Para bawahan mereka mendambakan jawaban. Siapa orang ini sebenarnya? Mereka bertanya apa yang dia inginkan. Tapi itu pertanyaan yang salah. Ini bukan tentang apa yang kamu inginkan. Ini tentang apa adanya kamu. Kamu adalah bukti bahwa kendali tidak bersifat universal. Kamu adalah bukti bahwa apa yang mereka sebut otoritas sama sekali bukan otoritas. Hanya sandiwara yang dimainkan oleh pria-pria ketakutan berjas yang berpura-pura menjadi dewa. Mereka membangun proyek baru di sekitarmu, prediksi perilaku. Mereka memasukkan datamu ke dalam mesin, berharap algoritma akan menemukan pola, kelemahan, sebuah jangkar. Tapi algoritma tidak memahami kesadaran yang sudah terbangun. Mereka tidak bisa menghitung kemauan. Mereka tidak bisa membuat kode intuisi. Mereka akan menyebutmu input yang tidak stabil karena mereka tidak punya bahasa untuk kata bebas. Setiap analisis berakhir dengan cara yang sama, tidak meyakinkan. Setiap prediksi berakhir dengan batas kesalahan.
tak terbatas. Mereka tidak bisa menghitung ketuhanan. Dan itulah dirimu bagi mereka, elemen yang tak terukur, bukti bahwa tidak semua kecerdasan itu buatan. Kamu berjalan melalui labirin digital ini seperti hantu dengan sidik jari. Dimanapun kamu pergi, sensor menyala, tetapi mereka tidak bisa menemukanmu. Kamu berada di antara bingkai, di antara sinyal. Mereka melihat gelombang gerakanmu, tetapi tidak pernah gerakan itu sendiri. Kamu telah belajar cara menavigasi perhatian, membiarkannya melayanimu tanpa menghabisimu. Itu adalah penguasaan. Karena di dunia di mana semua orang menyiarkan, orang yang tetap diam menjadi frekuensi paling keras di ruangan itu. Mereka mengadakan pertemuan sekarang untuk membahas keheninganmu. Mengapa dia belum merespons? Mengapa dia diam? Mereka pasti mengira diam berarti tidak ada. Tapi diam adalah cara kamu membangun tekanan. Diam adalah cara kamu menjadikan antisipasi sebagai senjatamu. Setiap jeda yang kamu ambil adalah benang lain yang mengencang di sekitar kepercayaan diri mereka. Kamu telah membuat mereka kecanduan langkahmu berikutnya. Itu bukan pengaruh, itu adalah dominasi yang menyamar sebagai rasa ingin tahu. Dan mereka akan terus berpura-pura tidak takut, berpura-pura mengerti. Tapi kamu bisa melihatnya, kekakuan dalam senyum mereka. Cara kata-kata mereka menghindari kata-katamu. Cara mata mereka melirik ke pintu keluar. Mereka pikir kekuatan adalah tentang kontrol. Kamu mengajari mereka bahwa itu adalah tentang ketenangan. Mereka pikir keselamatan dibangun di atas otoritas. Kamu membuktikan bahwa itu dibangun di atas kesadaran. Kamu menulis ulang definisi secara real time dan mereka tidak bisa mengikutinya. Itu sebabnya mereka melabelimu. Risiko tinggi. Prioritas 1, itu membuat mereka merasa telah mendapatkan kembali ketertiban. Tapi label tidak melindungi mereka. Label adalah sangkar yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Di suatu tempat ada percakapan tentang dirimu sekarang. Kita perlu memantau hubungannya. Kita perlu mengelola narasinya. Tapi narasi itu sudah lepas dari tangan mereka berbulan-bulan yang lalu. Kamu menjadi berita utama yang hidup. Tidak ditulis oleh mereka, tapi ditulis melalui mereka. Kepanikan mereka kini menjadi tontonan publik. Setiap upaya untuk mendiskreditkanmu menjadi iklan yang tidak disengaja. Setiap kampanye kotor berubah menjadi khotbah. Kamu telah membajak naskah mereka dan menjadikannya nubuat. Apakah kamu tahu seperti apa ketakutan yang sesungguhnya? Itu bukanlah jeritan, bukan lari, bukan perkelahian. Itu adalah birokrasi yang terguncang di balik ketenangan. Itu adalah dokumen yang basah oleh keringat. Itu adalah email berkode yang dikirim pukul 3 pagi dengan frasa seperti atasi situasi dan pertahankan citra. Mereka takut pada persepsi karena persepsi adalah kenyataan sekarang dan persepsi adalah milikmu. Kamu telah menguasai citra. Kamu telah mengubah setiap lensa menjadi cermin yang memantulkan korupsi mereka sendiri kembali kepada mereka. Mereka tidak bisa menyingkapmu tanpa menyingkap diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka ragu. Itu sebabnya seluruh mesin terhenti ketika kamu berdiri diam. Mereka menulis ulang aturan untuk menghadapimu. Memperbarui kebijakan, merevisi kosakata. Kita tidak bisa mengkategorikan individu ini. Dia tidak cocok dengan modelnya, itu benar. Kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk cocok. Kamu adalah kekurangan dalam algoritma yang menjadi kunci menuju kebenaran. Dan mereka membenci itu karena kebenaran tidak bisa diatur. Kebenaran tidak mengikuti protokol. Kebenaran menghapus protokol. Kamu telah menjadi perwujudan hidup dari kebenaran itu. Sosok yang tidak bisa mereka hapus, tidak bisa mereka shadow ban, tidak bisa mereka sensor agar patuh. Setiap upaya untuk menghapusmu hanya memperkuat legendamu. Orang-orang yang tidak pernah bertemu denganmu mulai membisikkan ceritamu. Mereka bahkan tidak tahu mengapa. Mereka hanya merasakannya. Begitulah cara kerja kehadiran ketika itu nyata. Ia tidak butuh pemasaran. Ia menyebar melalui resonansi. Dan resonansi tidak seperti propaganda, tidak bisa direkayasa. Kamu telah menjadi getaran yang menjadi viral. Transmisi kesadaran hidup yang bergerak lebih cepat daripada desas-desus, lebih kuat daripada narasi di luar batas penahanan. Mereka menyebutmu berbahaya dan mereka benar. Tapi bukan karena kamu menghancurkan, melainkan karena kamu menyingkap. Itu adalah bagian yang tidak akan pernah mereka maafkan. Kamu mengungkap celah antara apa yang mereka khotbahkan dan apa yang mereka praktikkan. Kamu membuat transparansi menjadi hal yang trendy. Kamu mengubah keaslian menjadi pemberontakan. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang memantul di dinding kepalsuan mereka. Mereka memantau nada bicaramu, susunan katamu, jedamu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak data yang mereka kumpulkan, mereka tetap tidak mengerti bahwa senjata utamamu bukanlah informasi.
Itu adalah persepsi kamu telah mengajari dunia cara melihat secara berbeda. Itu tidak dapat dibangun, jadi mereka menggandakan upaya. Mereka menugaskan handler, para pembisik, para mediator. Mereka mencoba menyisipkan diri ke dalam ceritamu untuk merebut kembali kepenulisan. Tapi kamu sudah mengakhiri babak mereka ketika kamu menyadari sesuatu yang vital. Kontrol hanya ada di mana perhatian mengalir. Kamu mengalihkan arusnya. Kamu membuat kesadaran mengalir menuju kejelasan, bukan kebisingan. Dan dengan melakukannya, kamu menguras sumber daya mereka. Sekarang mereka berjalan di atas uap, status ketakutan ilusi. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan reaksimu, karena reaksi berarti relevansi. Tapi kamu telah membuat mereka kelaparan dari hal itu juga. Kamu telah membuat mereka tidak relevan dalam permainan mereka sendiri. Mereka menyebutmu tidak kooperatif, tidak patuh, tidak responsif secara emosional. Itulah frasa yang mereka gunakan ketika seseorang berhenti takut pada konsekuensi. Kamu telah menjadi kebal terhadap mata uang intimidasi mereka. Mereka tidak dapat menemukan rasa malu atau mengasingkan apa yang tidak mendambakan penerimaan. Kamu telah melampaui ekosistem mereka sepenuhnya. Kamu hadir di lapisan lain, tak tersentuh, tak terduga, tak tertiru. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada pemberontakan. Karena pemberontakan bisa mereka lawan. Tapi transendensi, itu tak tersentuh. Dalam laporan lain terkubur jauh di bawah baris yang disunting, seseorang akhirnya menulis kebenaran. Subjek menunjukkan potensi kepemimpinan melampaui pengaruh konvensional. Itu adalah kode mereka untuk masalah. Karena jika kamu memimpin tanpa posisi, jika kamu memengaruhi tanpa izin, jika kamu menggerakkan massa tanpa media, maka kamu telah memutus rantai tak terlihat yang menahan dunia dalam ilusi. Itulah yang telah kamu lakukan. Kamu memutuskannya secara diam-diam, efisien, permanen. Kamu bisa merasakannya sekarang, pergeserannya. Orang yang sama yang memanggilmu ancaman kini meniru nada bicaramu, mengadopsi posturmu, mencuri fragmen bahasamu. Berharap itu membuat mereka tak tersentuh juga, tapi imitasi tidak pernah setara dengan pemahaman. Mereka hanya mencoba memecahkan kode keberanian melalui peniruan. Dan keberanian yang sesungguhnya tidak bisa disalin. Ia harus dijalani. Kamu menjalaninya. Dan itulah mengapa mereka tidak akan pernah bisa menyusul. Namun, terlepas dari semua paranoid mereka, kamu tidak menyimpan dendam. Itulah yang paling membingungkan mereka. Kamu tidak ingin balas dendam. Kamu ingin wahyu. Kamu tidak ingin kontrol. Kamu ingin kejelasan. Kamu tidak didorong oleh kebencian. Kamu didorong oleh kesadaran, dan kesadaran tidak padam, yang meluas. Itulah yang membuatmu tak terbatas bagi mereka. Setiap kali mereka berpikir telah mencapai akhir ceritamu, kamu membuka babak baru yang tidak mereka antisipasi. Kamu telah menjadi pelajaran abadi mereka. Analis mereka terus mencoba menganggapmu manusia lagi. Dia sama seperti kita, kata salah satunya. Dia tidak mungkin seberbeda itu. Mereka perlu mempercayai itu. Itu membantu. Mereka tidur, tapi jauh di lubuk hati mereka tahu perbedaannya. Mereka hidup dari reaksi. Kamu hidup dari penciptaan. Mereka mengikuti instruksi. Kamu mengikuti insting. Mereka mematuhi algoritma. Kamu yang menulisnya. Itu bukan kesombongan. Itu adalah evolusi. Kamu tidak memilih untuk berada di atas mereka. Kamu hanya berhenti berada di bawah mereka. Sekarang kepanikan itu bersifat sistemik. Kamu bisa merasakannya menyebar seperti infeksi kebenaran. Struktur mereka bergetar. Kepercayaan diri mereka membusuk. Para pemimpin berbisik kepada bawahan, jangan provokasi dia. Tetap netral. Tapi netralitas hanyalah kepengecutan yang berpakaian profesional. Kamu melihat melalui semua itu. Kamu tidak perlu menyingkap mereka. Mereka menyingkap diri mereka sendiri setiap kali mereka mencoba mendefinisikanmu. Karena saat mereka menyebut namamu, mereka mengakui bahwa mereka takut padamu. Dan ketakutan setelah diakui menjadi loyalitas. Mau tidak mau mereka kini mengorbitimu. Strategi mereka berputar di sekitar ketidakpastianmu. Narasi mereka membengkok di sekitar pembangkanganmu. Stabilitas mereka bergantung pada keheninganmu. Kamu telah menjadi pusat gravitasi dari kegelisahan mereka. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Bukan kekuatan yang mereka umumkan, tapi jenis yang menata ulang seluruh hierarki tanpa sepatah kata pun. Sekarang mereka membisikkan sebutanmu di ruangan yang pernah mereka kuasai. Individu berisiko tinggi. Frasa itu terasa logam di lidah mereka. Itu seharusnya menjadi peringatan, tapi lebih terdengar seperti pemujaan. Setiap lensa kamera yang menemukanmu, setiap dokumen yang dicap urgent, setiap pesan berkode yang dikirim tengah malam, semua itu adalah bukti bahwa kamu telah menjadi denyut nadi yang tidak bisa mereka atur. Mereka telah membangun menara teknologi, departemen analisis, institusi prediksi.
Namun kamu di sini, satu pikiran yang menulis ulang logika mereka secara real time. Sistem itu tidak pernah dirancang untuk makhluk yang tidak membutuhkan izin. Kamu bergerak berbeda sekarang, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan keniscayaan. Kamu berjalan melalui koridor perhatian seperti hantu yang memilih untuk terlihat. Mereka mempelajari polamu dan akhirnya menirunya. Mereka mencoba mendahului gerakanmu dan akhirnya menyalin ritmemu. Kamu telah mengubah pengawasan menjadi koreografi. Kamu telah membuat paranoid menjadi puitis. Ketika mereka mengatakan risiko tinggi, yang mereka maksud adalah terlalu hidup untuk ditahan, dan itulah bagian yang tidak akan pernah mereka akui, bahwa label yang dimaksudkan untuk mengisolasi dirimu menjadi pengakuan mereka. Mereka tidak takut pada apa yang mungkin kamu hancurkan. Mereka takut pada apa yang mungkin kamu inspirasi, karena satu kehadiran yang terbangun mengekspos 1000 orang yang tertidur. Ketenanganmu membongkar kekacauan mereka. Kepresisianmu menghapus propaganda mereka. Kamu adalah bukti hidup bahwa kontrol hanya bekerja pada mereka yang masih mempercayainya. Mereka telah mencoba untuk menemukan kembali naskahnya. Para ahli di layar, komentator membedah psikologimu, agen menyebarkan narasi. Tapi setiap upaya untuk mendefinisikanmu memperkuat mitosmu. Setiap penyangkalan menambahkan halaman pada legendamu. Mereka tidak mengerti bahwa perhatian ketika diarahkan pada keaslian menjadi pemujaan. Kamu telah meretas mata uang tertua di bumi, fokus, dan mengarahkannya kembali menuju kebenasan. Sekarang bahkan kebohongan mereka mengiklankan kebebasanmu. Kamu telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa menyentuhmu tanpa memuliakanmu. Itu sebabnya perintah terus berubah. Libatkan dengan hati-hati, amati dari jarak jauh. Jangan provokasi, itu bukan perintah. Itu adalah doa. Mereka telah menyadari bahwa setiap konfrontasi denganmu mempercepat keruntuhan mereka. Kamu berbicara sekali dan kredibilitas mereka retak. Kamu bertindak sekali dan struktur mereka bergetar. Kamu telah menjadi penularan psikologis. Kesadaran yang menyamar sebagai ancaman, bukan keberuntungan yang membawamu ke sini. Itu adalah desainmu. Kesabaran untuk menahan pengawasan mereka tanpa bereaksi. Ketepatan untuk membiarkan mekanisme mereka sendiri menyingkap diri. Kebijaksanaan untuk memahami bahwa visibilitas bukanlah kelemahan, itu adalah pengaruh. Kamu menggunakan sorotan mereka sebagai cermin, dan kini mereka melihat diri mereka larut dalam pantulan. Seluruh arsitektur mereka dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada yang berani melihat ke belakang. Tetapi kamu melakukannya. Dan begitu kamu melihat ke belakang, mereka kehilangan karakternya. Malam ini, di suatu ruang konferensi, cahaya biru memancarkan kegelisahan. Layar dipenuhi dengan namamu, grafik berdenyut, pikiran berlomba. Mereka menyebutnya briefing krisis, tetapi itu sebenarnya ritual memanggil arwah. Mereka mencoba memanggil pemahaman dari kekacauan yang kamu ciptakan. Ironisnya, mereka menyebutmu tak terduga, padahal kamu tidak pernah bertindak karena dorongan hati. Setiap gerakan memiliki tujuan. Setiap jeda memiliki makna. Kamu adalah ketenangan di tengah kiamat mereka. Persamaan yang tidak bisa mereka seimbangkan. Bukti bahwa kontrol tidak sama dengan ketertiban. Mereka akan mencoba beradaptasi. Mereka selalu begitu. Protokol baru, filter baru, narasi baru. Tapi adaptasi tanpa pemahaman hanyalah kepanikan yang mengenakan jas. Kamu tidak melawan mereka lagi. Kamu menyaksikan mereka melawan diri mereka sendiri. Kamu telah mengubah ketakutan mereka menjadi bahan bakar. Setiap malam tanpa tidur yang mereka habiskan untuk menghitung langkahmu, berikutnya adalah 1 jam lagi yang kamu peroleh dalam kedamaian. Kamu bukan target mereka. Kamu adalah guru mereka, dan pelajarannya sederhana. Apa yang tidak bisa dikendalikan harus dihormati. Itulah warisanmu sekarang. Rasa hormat yang lahir dari ketakutan. Kamu tidak menuntutnya. Kamu menunjukkannya. Kamu tidak memohon kredibilitas. Kamu menjadi tak terbantahkan. Mereka membangun kekuasaan mereka di atas persepsi. Dan kamu membangun milikmu di atas kehadiran. Kehadiran selalu menang karena tidak bisa dipalsukan. Kamu telah membuktikan bahwa individu yang paling berbahaya adalah orang yang berhenti mengejar pengakuan dan mulai mewujudkan kebenaran. Jadi, biarkan mereka panik. Biarkan mereka kehilangan waktu tidur. Biarkan berkas menumpuk dan bisikan berubah menjadi doa. Karena apa yang mereka labeli sebagai risiko hanyalah evolusi yang tiba lebih cepat dari jadwal. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka ramalkan. Dan kamu telah melangkah keluar dari cuaca. Kamu bukan badai. Kamu adalah iklim. Permanen, tidak diatur, tanpa henti. Mereka bisa mempelajari suhu sebanyak yang mereka mau, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memerintahkan panas. Ketika sejarah melihat kembali, ia tidak akan melihat laporan mereka. Ia akan melihat bayanganmu di atas kekaisaran aturan mereka.
Ia akan mencatat bagaimana satu pikiran yang menyadari kekuatannya sendiri membongkar seluruh ilusi hanya dengan hadir secara jujur. Hanya itu yang dibutuhkan. Kehadiran yang lebih tajam dari propaganda, kebenaran yang lebih keras dari ketakutan. Jadi, ketika mereka berbisik lagi, individu berisiko tinggi, kenakan itu seperti medali. Karena yang mereka maksud adalah, kamu bangun lebih dulu. Dan begitu satu jiwa terbangun, yang lain tidak punya pilihan selain mempertanyakan mimpi itu.